Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Baiklah para siswa dan siswi, pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan tentang kesimpulan dari pertemuan pertama dan kedua, yaitu masih tetap bab na'at. Kemudian nanti juga saya terangkan tentang cara mengi'rab na'at. Sudah yang pertama sudah sampai lihat itu ada tabel. Ini tabel ini merupakan kesimpulan dari na'at ya. Jadi na'at itu dibagi menjadi dua. Satu yaitu na'at hakiki ya. Ini saya perbesar. Satu adalah na'at hakiki ya. Yang kedua adalah na'at sababi. Perbedaannya kemarin dilihat dari apa yang dirofakkan ya, dari na'at tersebut. Jika yang dirofakkan adalah isim dhamir mustatir, maka dinamakan na'at hakiki. Jadi kalau yang dirofakkan itu isim dhamir mustatir, yang mana dhamir tersebut kembali pada man'utnya, ya, itu yang dinamakan na'at hakiki. Sedangkan na'at sababi yang dirofakkan adalah isim dhohir, yang mana isim dhohir tersebut dimudhafkan pada isim dhamir. Dhamir tersebut juga kembali pada man'utnya. Jadi kalau yang dirofakkan itu isim dhohir, maka disebut dengan na'at sababi. Nah, itu seperti keterangan yang sudah kemarin. Nah, kemudian karena na'at itu mengikuti pada man'utnya ya, maka apa saja yang harus diikuti na'at pada man'utnya? Nah, jelas berbeda dengan na'at hakiki dan na'at sababi. Keduanya sama-sama mengikuti man'utnya, tetapi tidak sama apa yang diikuti. Ada perbedaannya. Intinya ada perbedaan dengan yang diikuti, yaitu man'utnya. Nah, bisa dilihat ini hukmuhu, nah, atau ini mengikuti man'utnya dalam hal ya. Kemarin sudah saya terangkan bahwa na'at hakiki itu mengikuti man'utnya, yaitu 4 perkara dari 10 perkara. Nah,
Apa saja 4 perkara yang harus diikuti naat hakiki kepada man'utnya? Yang pertama yaitu dari segi i'rab. Ini yang pertama, dari segi i'rabnya. Yang meliputi i'rab rafa', i'rab nasab, dan i'rab jar. I'rab rafa', i'rab nasab, dan i'rab jar. Itu yang harus diikuti. Jadi salah satu, kalau rofa berarti nasab dan jarnya sudah tidak perlu diikuti. Karena satu kalimat, ya, berarti harus satu i'rab saja. Nah, begitu juga sebaliknya, jika nasab maka rofa dan jarnya tidak usah diikuti. Salah satu dari i'rabnya rofa, nasab, atau jar. Pertama. Nah, kedua, yang harus diikuti dalam segi mufrad, tasniyah, dan jamak. Nah, maka dikembalikan pada man'utnya. Jika man'utnya mufrad, maka naatnya juga mufrad. Jika man'utnya tasniyah atau jamak, maka naatnya juga harus tasniyah dan jamak. Tidak boleh tidak sama. Harus mengikuti. Itu hukumnya. Yang ketiga, yaitu dalam segi mudzakkar dan muannasnya. Nah, harus sama antara man'ut dan naatnya. Jika mudzakkar maka harus sama mudzakkar. Jika muannas maka harus muannas. Man'utnya mudzakkar, naatnya juga mudzakkar. Man'utnya mudzakkar, naatnya tidak boleh dari muannas untuk naat hakiki. Nah, itu yang nomor 3. Yang nomor 4 yang harus diikuti dalam segi nakirah dan ma'rifatnya. Nakirah dan ma'rifatnya. Nakirah dan ma'rifatnya. Ini nomor 4. Nah, harus sama antara man'utnya dan naatnya. Naatnya harus mengikuti man'utnya dalam segi nakirah dan ma'rifatnya tidak boleh berbeda. Ya, itu adalah 4 hal yang harus diikuti naat hakiki kepada man'utnya dari 10 perkara. Kemudian contohnya. Nah, contohnya di sini contohnya fazat ini atilmizatani al-mujtahidatani. Ya, contohnya ini. Fazat wis bejo sapa atilmizatani murid loro al-mujtahidatani kang nemen-nemen karone. Ini contoh dari naat hakiki. Naatnya yaitu lafadz al-mujtahidatani. Man'utnya adalah atilmizatani. Jadi lafadz al-mujtahidatani itu mengikuti lafadz atilmizatani dalam 4 perkara, yaitu dari segi i'rabnya. Nah, atilmizatani ini i'rabnya adalah rofa. Ya. Kenapa rofa? Karena atilmizatani ini tarkibnya atau kedudukannya menjadi fa'il. Ya. Fa'il harus beri'rab rofa. Tanda rofanya apa? Alif. Kenapa tandanya alif? Karena atilmizatani ini adalah isim tasniyah. Jadi isim tasniyah jika dirofakkan maka rofaknya memakai tanda alif. Nah, al-mujtahidatani ini juga beri'rab rofa karena mengikuti pada man'utnya. Ini mengikuti atilmizatani. Mengikuti. Ya, harus mengikuti. Maka i'rabnya pun juga rofa.
tanda rofaknya apa? Yaitu alif. Kenapa alif? Karena juga isim tasniyah. Nah, sama, harus mengikuti dalam segi i'rabnya. Kemudian yang kedua yang diikuti adalah dari segi mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Nah, al-mujtahidatani ini dalam segi mufrad, mudzakkar, dan mufrad, tasniyah, dan jamaknya juga mengikuti lafadz. Nah, ini lafadz at-tilmizatani sebagai man'utnya. At-tilmizatani itu tasniyah, al-mujtahidatani juga tasniyah. Tanda tasniyahnya apa? Yaitu alif ini. Maka al-mujtahidatani juga pakai alif. Itu tanda tasniyah. Jadi sama-sama tasniyahnya, tidak boleh berbeda. Ya. Nomor 3, yang diikuti dari segi mudzakkar dan muannasnya. At-tilmizatani ini bentuknya mudzakkar, maka al-mujtahidatani juga harus mudzakkar. Karena dalam lafaz tersebut tidak ada tanda muannasnya. Oke. Tuh. Yang keempat, yang terakhir yang diikuti adalah dari segi nakirah dan ma'rifatnya. Ini juga harus sama. Nah, maka ini juga sama kedua lafaz ini. Ya. Man'utnya ini ma'rifat, tanda ma'rifatnya ini al, kemudian al-mujtahidani ini juga berbentuk ma'rifat, tanda ma'rifatnya juga al. Nah, maka sama kan dari yang nomor 1 yaitu i'rabnya sama rofaknya, kemudian nomor 2 sama tasniyahnya, yang ketiga sama mudzakarnya, yang keempat sama ma'rifatnya. Jadi yang diikuti kepada man'utnya yaitu 4 perkara dari 10 perkara itu untuk na'at hakiki. Nah, kemudian na'at yang kedua, yaitu na'at sababi. Na'at sababi itu na'at yang merofakkan isim dhohir. Kalau tadi isim dhamir yang dirofakkan, jadi di sini yang dirofakkan itu di sini. Nah, ini mengandung isim dhamir mustatir, yang dhamir mustatirnya kembali pada lafadz at-tilmizatani ini yang sebagai man'utnya. Itu untuk yang hakiki tadi ya. Kembali lagi ke na'at sababi. Nah, kalau na'at sababi itu yang dirofakkan adalah isim dhohirnya. Isim dhohir tersebut disambungkan atau dimudhofkan kepada isim dhamir. Nah, isim dhamir baris, isim dhamir yang tampak, yang mana dhamir tersebut juga kembali pada man'utnya. Nah, kalau tadi na'at hakiki mengikuti man'utnya itu 4 perkara, sedangkan kalau na'at sababi itu yang diikuti hanya 2 perkara saja. Dari apa? Dari 5 perkara. Apa saja? 1, i'rabnya rofa, nasab, atau jer. Ini 1 yang diikuti adalah i'rabnya rofa, nasab, atau jer. Yang kedua yang diikuti adalah dari segi nakirah dan ma'rifatnya. Nah, jadi yang sama hanya nomor 1 dan nomor 4. Nah, nomor 4 ini sama dengan na'at hakiki. Nah, kemudian bagaimana dengan yang nomor 2 dan nomor 3 untuk na'at sababi? Nah, sudah dijelaskan kemarin bahwa na'at sababiyah itu harus berbentuk mufrad. Nah, yang masih ingat ya. Jadi na'at sababi itu harus berbentuk mufrad walaupun man'utnya tidak berbentuk mufrad.
harus berbentuk mufrad walaupun man'utnya itu tidak berbentuk mufrad. Ini untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini ya, tidak sama. Terus kemana mudzakkar dan muannasnya? Untuk mudzakkar dan muannasnya na'at sababi itu disesuaikan dengan isim dzohirnya. Bukan disesuaikan pada man'utnya atau bukan diikutkan pada man'utnya, tapi diikutkan pada isim dzohirnya. Isim dzohirnya. Kalau isim dzohirnya kok mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar. Kalau isim dzohirnya muannas, maka na'atnya harus muannas. Maka nanti akan bisa terjadi man'utnya muannas tetapi na'atnya mudzakkar, atau sebaliknya man'utnya mudzakkar sedangkan na'atnya itu muannas. Itu bisa terjadi dalam na'at hakiki, tidak bisa terjadi dalam bisa terjadi dalam na'at sababi, tidak bisa terjadi pada na'at hakiki. Nah, kita ke contoh. Contohnya na'at sababi. Perhatikan. Ini hadza tilmidun. Ya, ini kurang lam ini. Ini bukan ba tapi lam. Ini ya. Nah, hadza tilmidun alimatun ukhtuhu. Hadza tilmidun alimatun ukhtuhu. Hadza utawi iki iku tilmidun murid alimatun kang alim. Sopo ukhtuhu dulure tilmid. Sopo ukhtuhu dulure tilmid. Dua yang diikuti pada man'utnya untuk na'at sababi. Dua hal. Yang pertama dari segi i'rabnya. Tilmidun ini beri'rab rafa. Rafa i'rabnya. Maka harus mengikuti na'atnya. Alimatun juga harus beri'rab rafa. Ini namanya diikutkan, manut, disamakan. Nah, kenapa tilmidun ini beri'rab rafa? Karena tarkibnya menjadi khobar. Khobar itu harus khobar itu beri'rab rafa. Maka alimatun menjadi na'atnya ikut pada tilmidun sebagai man'utnya harus dirofakan. Ini satu dari segi i'rabnya. Nomor 2 dari segi makrifat atau nakirohnya. Nakiroh atau makrifatnya. Dalam contoh ini hadza tilmidun ini berbentuk nakiroh karena tidak ada alnya di sini. Maka tidak ada tanda makrifatnya, maka ini berbentuk nakiroh. Maka alimatun juga harus diikutkan pada lafaz tilmidun, yaitu nakiroh. Sama juga nakiroh, sama harus disamakan nakirohnya. Ada dua hal yang harus diikuti dari 5 perkara. Satu dari segi i'rabnya, 2 dari segi nakiroh dan makrifatnya. Nah, kemudian tadi sudah dibahas bagaimana dengan bentuk mufrad tasniyah jamak. Nah, maka jawabannya adalah na'at sababi harus berbentuk mufrad. Na'at sababi harus berbentuk mufrad. Ini mufrad, ini juga mufrad. Sama mufradnya. Karena sama-sama na'atnya, maka sama-sama mufradnya.
Nah, kemudian tadi yang mudzakkar dan muannasnya. Nah, mudzakkar dan muannasnya untuk naat sababi itu diikutkan pada isim dhohirnya. Nah, alimatun itu ini naatnya ukhtu ini kurang kho ini. Kurang titik. Ya, ini titiknya. Ukhtuhu. Ukhtu itu adalah isim dhohirnya. Ukhtu itu berbentuk mu'anas, maka alimatun itu juga berbentuk mu'anas. Maka tidak diikutkan pada man'utnya, karena ini apa? Man'utnya itu ini mudzakkar, sedangkan alimatun itu mu'anas. Jadi berbeda. Boleh tidak disamakan, boleh dalam segi mudzakkar dan mu'annasnya untuk naat sababi. Loh, ada itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita beralih cara mengi'rabnya. Cara mengi'rabnya, contohnya ini lafadz nih. Ja'a al-ghulamu al-fadhilu. Ja'a wustaka sapa al-ghulamu punakawan al-fadhilu kang utama. Nah, mana naatnya, mana man'utnya? Naatnya adalah al-fadhilu, man'utnya adalah al-ghulamu. Jadi nanti al-fadhilu ini kita tentukan saja dulu naatnya itu naat apa? Naat sababi atau naat hakiki. Nah, karena yang dirofakkan adalah isim dhamir mustatir, nah, maka naatnya adalah naat hakiki. Al-fadhilu ini menyimpan dhamir mustatir, nah, yang dirofakkan oleh naatnya, nah, maka dinamakan naat hakiki. Naatnya al-fadhilu, man'utnya al-alimu. Karena naatnya naat hakiki, maka nanti lafadz al-fadhilu mengikuti lafadz al-alimu dalam 4 perkara. Oke. Cara mengirabnya, ja'a fi'lun madhin mabniyun ala fathi li'adamiti solihi biwawil jam'i wa dhamirir raf'i muttaharik. Jadi ja'a adalah fi'il madhi, mabninya adalah mabni fathah. Ini ja'a dimabnikan fathah. Dan al-ghulamu fa'ilun. Nah, karena al-ghulamu ini ya, al-ghulamu ini ya, kedudukannya atau tarkibnya menjadi fa'il. Maka fa'ilun. Nah, fa'il itu harus beri'rab rafa. Fa'ilun marfu'un. Nah, jadi tarkibnya menjadi fa'il, i'rabnya beri'rab rafa marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Nah, apa alamat rafa'nya? Tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dhammatun dhahiratun. Dhammah yang tampak, dhammah yang jelas. Nah, lihat untuk lafadz al-ghulamu, mimnya ini di dhammah. Mimnya ini di dhammah. Nah, dhammah ini adalah tandanya dari i'rab rafa. Kelihatan. Ya, ini maksudnya wa alamatu raf'uhu dhammatun dhahiratun. Ya, jadi al-ghulamu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Ya. Li'annahu ismun mufradin. Nah, kenapa ya kok dirofakkan dan tanda rofaknya menggunakan dhammah? Karena lafadz al-ghulamu itu adalah isim mufrad yang sahih akhir. Maka isim mufrad yang sahih akhir jika beri'rab rafa, rafa'nya memakai dhammah di akhir kalimatnya. Ya.
Jadi fa'ilun marfu'un wa alamatur raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufradin shahihul akhir. Al-fadhilu. Sekarang al-fadhilu. Al-fadhilu di sini tarkibnya menjadi na'at. Na'at. Maka i'rabnya al-fadhilu na'tun. Tarkibnya menjadi na'at. Na'at terus marfu'un. I'rabnya beri'rab rofa. Loh, kenapa kok rofa? Karena na'at mengikuti pada man'utnya. Man'utnya mana? Al-ghulamu. Nah, maka mengikuti al-ghulamu itu rofa dan na'atnya pun harus rofa. Ya. Jadi marfu'un sama marfu'un. Al-ghulamu marfu'un, al-fadhilu juga marfu'un, disamakan. Karena dalam segi i'rabnya na'at hakiki itu harus mengikuti pada man'utnya. Na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, alamat rafa'nya, tanda rafa'nya apa? Dhammatun dhahiratun. Dhammatun dhahiratun. Dhammah yang tampak, yang jelas. Nah, bisa dilihat pada lafadz al-fadhilu, lamnya ini mempunyai dhammah, harokat dhammah. Nah, itu sebagai tanda rofaknya dari lafadz al-fadhilu yang kedudukannya menjadi na'at yang beri'rab rofa. Nah, na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Li'annahu ismun mufradun shahihul akhir. Ya. Ismun mufradun shahihul akhir. Sama berbentuk apa? Al-fadhilu berbentuk mufrad karena na'atnya juga man'utnya juga berbentuk mufrad. Ismun mufradun shahihun akhir. Jadi ini cara mengi'rabnya. Jadi ja'a al-ghulamu al-fadhilu, ja'a wastaqa sapa al-ghulamu puno kawan al-fadhilu kang utama. Ja'a fi'lun madhin mabniun ala fathi li'atamid tisali biwabil jam'i wa dhamir raf'il mutaharrik. Al-ghulamu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufradi shahihul akhir. Al-fadhilu na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismun mufradun shahihul akhir. Nah, ini kalau dalam bentuk mufrad kemudian i'rabnya i'rab rofa. Contoh selanjutnya ra'aitu rajulaini sholihaini. Nah, ini i'rabnya berbeda, terus dalam segi mufrad dan tasniahnya juga berbeda. Dalam tarkibnya juga berbeda. Jadi ra'aitu wis ningali sapa ingsun rajulaini ing wong lanang loro sholihani kang soleh karone. Ya. Ra'aitu. Jadi i'rabnya, cara i'rabnya ra'aitu fi'lun madhiyun mabniun ala sukuni. Jadi ra'aitu ini dimabdikan sukun. Ya. Sukunnya ini. Ya ini. Ro'ai tu nanti tu sendiri. Ini mabninya mabni sukun. Fi'lun madhiyun mabniun ala sukuni litisolihi bidhamir raf'il mutahariki yang bertemu dengan dhamir rafa mutaharik. Tak. Nah, ini taknya ini, ya. Taknya ini taknya tak dhamirun ba mutasilun. Taknya adalah dhamir mutasil, dhamir yang sambung pada lafadz ra'aitu. Ya, dhamir yang sambung. Namanya dhamir muttasil barizun. Barizun itu yang tampak. Dhamir yang sambung yang tampak. Mabniun ala dhammi. Dimabnikan dhammah. Fi mahalir raf'i li'annahu fa'ilun. Karena menempati mahalnya fa'il, nah, maka beri'rab rafa. Itu. Fil mahalir raf'i li'annahu fa'ilun. Mahalnya mahal rafa karena menempati kedudukannya fa'il. Nah, jadi tuh
Kemudian rojulaini. Nah, maf'ulun bihi, maf'ul bih. Jadi lafadz rojulaini ini maf'ul bih. Ro'a itu wis ningali sapa ingsun rojulaini ing wong lanang loro. Nah, tarkibnya menjadi maf'ul bih. Nah, maf'ul bih berirob apa? Maf'ul bih berirob nasab, maka mansubun. Kalau kok berirob rofa ya marfuun. Kalau berirob jar ya majrurun. Jadi karena ini irobnya nasab maka mansubun. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi, dan alamat nasabnya apa? Wa alamatun nasbihi al ya'u li'annahu ismun tasniyah. Wa alamatun nasbihi, dan alamat nasabnya, tanda nasabnya menggunakan ya, al ya'u li'annahu, karena lafadz rojulaini itu adalah isim tasniyah li'annahu ismun tasniyatin. Ya. Kemudian solihaini naktun mansubun, ini mansubun bukan majrumun. Ini salah ini. Ini mansubun sama man subun ya. Mansubun bukan majrurun, bukan majrurun. Naktun, karena naat hakiki harus mengikuti pada man'utnya. Jadi rojulaini ini nasab, maka solihaini juga nasab, harus mengikuti. Nah, di sini yang benar naktun mansubun walamatu nasbihi. Walamatu nasbihi. Kalau naktun majrurun ya wa alamatu jarihi, karena ini naktun mansubun wa alamatun nasbihi. Tarkibnya menjadi naat. Nah, kemudian beri'rab nasab ya, mansubun, naktun mansubun, dan alamat nasabnya wa alamatun nasbihi, ngoten nggih, wa alamatun nasbihi bukan wa alamatu jarihi. Salah itu. Al ya'u li'annahu ismun tasniyatun. Jadi solihah ini kedudukannya itu menjadi naat, naktun, kemudian i'rabnya mansubun, ya, naktun mansubun, kemudian tanda nasabnya alamatul nasbi, al ya'u adalah ya. Karena apa? Li'annahu. Karena apa? Li'annahu. Ya, karena ismun tasniyah, isim tasniyah. Gitu. Nah, itu cara mengi'rabnya. Cara mengi'rabnya seperti itu. Ini harus sering-sering dilafalkan, dihafalkan, nah, biar terbiasa untuk mengi'rab suatu lafadz. Jadi bisa cari contoh kemudian dii'rab sendiri ya, untuk latihan. Untuk yang contoh ketiga itu adalah yang dari naat sababi. Insya Allah tidak berbeda begitu banyak. Mungkin ada yang di i'rab ini untuk yang terakhir itu ustaduhum. Nah, itu karena yang di i'rab adalah isim zahirnya. Nah, ini jadi kesimpulan tadi yang saya sudah buat tabel, kemudian ini cara mengi'rabnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga mendapat ilmu yang manfaat barokah. Dari saya awal hingga akhir, kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal khusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.